Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria itu pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika engkau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang itu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kita disadarkan kembali akan hukum yang pertama dan utama dalam seluruh Alkitab, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan segenap kekuatan dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Perumpamaan tentang seorang yang jatuh di tangan penyamun, seorang yang kena begal di tengah jalan, bukan hanya dirampok habis-habisan, tetapi dipukulinya, lalu ditinggalkannya setengah mati oleh begal itu. Dan seharusnya orang seperti itu ditolong. Imam dan Levi tidak menolong alasan agama karena najis bersentuhan dengan orang-orang seperti itu, maka ia melewatinya dari seberang jalan. Juga seorang Levi. Yang datang justru seorang Samaria yang dianggap kafir, membantu, menolong, bukan hanya dengan tenaga, tetapi juga dengan bantuan material. Dia meminyakinya, menaikkannya ke keledai tunggangannya, diinapkan di penginapan, dan dibiayai semua biaya perawatan yang diperlukan. Orang Samaria itu dipuji karena dia menolong sesamanya tanpa memandang agama. Pengajaran ini memanggil kita untuk membangun persaudaraan insani, persaudaraan manusiawi tanpa disekat-sekat oleh agama, suku, ataupun apapun yang membedakan kita. Karena sesama kita juga perlu keselamatan, perlu kebahagiaan. Dan hal yang paling menggembirakan dalam hidup sesungguhnya, ketika kita tidak bisa menolong diri sendiri, ketika sesama kita tidak bisa menolong sendiri, kita diberi bantuan oleh orang lain. Sesama kita juga harus diberi bantuan oleh orang lain, oleh kita apa yang mereka perlukan. Teladan kita adalah Santo Fransiskus dari Assisi yang menganggap semua adalah saudara. Alam raya dianggap saudara, semua binatang, tumbuh-tumbuhan dianggap saudara. Ia mencintai Tuhan, mencintai alam semesta sesamanya seperti dirinya sendiri. Bahkan kematian, maut dianggap sebagai saudari kematian atau saudari maut. Kata-katanya yang terkenal, pace e bene, damai dan sejahtera. Dalam kesempatan ini kita sudah hampir 2 tahun mengenakan masker. Ini mencemari lingkungan kalau dibuang sembarangan. Sebelum dibuang maka ini ditarik dulu. Apa ini? Ikatannya ini. Ditarik kan gampang. Ditarik sampai lepas, lalu dibuang atau ditempatkan di kotak sampah. Kalau yang kain gitu digunting dulu kalau mau ditempatkan di kotak sampah. Karena masker ini pada umumnya ke laut, dan kalau ke laut itu kena burung, ini bisa nyangkut di lehernya atau di kakinya. Itu saya menonton videonya itu, mungkin Bapak Ibu juga, masker ini kalau tidak dipotong dulu, ini ke leher burung, nyangkut di kakinya atau di sayapnya, dan tidak bisa terbang, akhirnya mati kan. Itu mencemari. Maka tolong umat Katolik yang belum sadar, sudah 2 tahun lebih kita mengenakan masker, kalau mau dibuang yang kain ini gampang ditarik, kuat-kuat. Kalau yang kain diguntingi dulu, lalu ditempatkan
di kota sampah. Jangan dibuang sembarangan. Karena kalau kita membuang masker ini utuh seperti ini, kita meracuni alam raya, kita meracuni flora dan fauna yang ada dalam hidup ini. Dan kalau alam raya rusak, flora dan fauna rusak, mereka akan menghukum kita. Mari kita mencintai apapun yang ada dalam hidup kita seperti mencintai diri kita sendiri, dan cinta itu harus diungkapkan, dinyatakan dalam perbuatan. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami.